Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengisi acara sosialisasi 4 pilar di ruang pressroom Gedung Nusantara 3 DPR RI. Hidayat Nur Wahid yang juga anggota Komisi 1 DPR RI mengomentari terhadap hak angket DPR RI terhadap kasus Ahokgate. Jadi memang ini kita tahu bahwa di DPR sekarang pun juga beberapa fraksi sedang mengajukan hak angket untuk mempertanyakan, menyelidiki tentang apakah yang sedang terjadi ini sesuatu yang terkait dengan pelanggaran hukum atau tidak merupakan pelanggaran hukum. Tapi yang saya dengar mereka tadi bertemu dengan pimpinan untuk menyampaikan dukungan dari beberapa fraksi dan beberapa puluh anggota yang mendukung tentang angka terakhirnya saya belum dapat informasi. Tapi yang jelas inilah bagian daripada dialektika yang sedang terjadi ya, karena kan Presiden juga dapat masukan dari Menteri Dalam Negerinya yang Pak Cahyokumolo pasang badan menyampaikan dia bertanggung jawab bahwa itu tidak merupakan pelanggaran hukum dan itu sesuai dengan aturan hukum yang beliau pahami, yang beliau tafsirkan. Sekalipun ya dua mantan ketua MK sudah menegaskan bahwa tidak dipahami begitu, ya harusnya dipahami adalah ketika dia status terdakwa, bukan ketika kemudian muncullah tuntutan jaksa dan lain sebagainya, tapi begitu status terdakwa ya otomatis undang-undang itu terkena. Saya sendiri kan sudah menyampaikan bahwa dulu kan Pak Cahyokumolo sudah pernah menyampaikan bahwa ya Pak Ahok ini ya bagaimana mau diberhentikan kan lagi cuti. Jadi nanti kalau beliau selesai masa cutinya baru akan kemudian diberlakukan pemberhentian kan begitu. Kan sudah kita ingatkan bahwa masa cuti beliau akan segera habis dan Pak Cahyokumolo penting untuk melaksanakan komitmen yang dulu pernah disampaikan ke publik, rekan-rekan wartawan juga pada mendukung. Tapi kan kemudian beliau pasang badan untuk kemudian tetap melantik dan mengembalikan. Jadi menurut saya memang ini di satu pihak ujian bagi pemerintah, ujian juga bagi DPR untuk mengawasi perilaku kinerja daripada pemerintah terkait dengan penegakan hukum. Tapi kalau saya berpendapat sebagai pribadi, saya berpendapat bahwa memang semestinya begitu ya, karena undang-undang ini sudah diketahui publik dan berlaku juga untuk umum ya, karena juga sudah diberlakukan juga untuk kepala daerah yang lain yang status terdakwa dengan tuntutan hukum di atas 5 tahun, dan itu kan semua sudah dikatakan, jaksa sudah menyampaikan tuntutan hukumnya gitu kan, dan kemudian pun status terdakwa memang sudah menjadi status terdakwa dan undang-undang mengatakan demikian. Saya kira akan menjadi lebih menenteramkan semua pihak, dan kemudian kekhawatiran terkait dengan eskalasi konflik politik, kemudian ketidakpercayaan kepada pemerintah itu akan hilang justru ketika hukum dilaksanakan aja apa adanya gitu. Dan saya yakin kalau itu terjadi, toh juga Pilgub DKI akan tetap jalan, toh masih ada Pak Jarod yang bisa melanjutkan sebagai PLT, sebagai wakil gubernur kan tetap ada. Toh juga sekarang Pak Ahok hari ini juga tetap harus menghadiri pengadilan sekalipun beliau kembali kepada gubernur, dan hari ini kemudian jadilah Jakarta membuat sejarah baru, diberi gubernur yang status terdakwa. Dan saya kira itu kan suatu hal yang nggak nyaman ya, menurut saya sih nggak nyaman dalam kota Jakarta dan kota Indonesia yang mestinya pimpinannya ada teladan gitu. Jangan pimpinannya berstatus terdakwa, pimpinannya setiap minggu datang ke pengadilan, diadili. Nah terus apa ini tidak akan membahayakan NKRI kita, tidak akan membahayakan juga tentang kohesi sosial dan politik kita di nasional. Jadi saya secara prinsip undang-undangnya sangat jelas, dan lebih baik bagi semuanya kalau kemudian toh kalaupun misalnya diberhentikan sementara, kalau nanti ternyata tidak bersalah kan bisa kembali, tapi undang-undang terlaksana. Nah, sekarang ini menjadi permasalahan besar karena bahkan asosiasi ahli hukum juga sudah sepakat. Bahkan hari ini kan ada beberapa peristiwa nih, ada yang mengadukan ke PT UN, ada yang mengadukan terkait dengan hak angket. Jadi ini permasalahan yang kemudian menjadi melebar kemana-mana hanya gara-gara Pak Ahok yang status terdakwa, yang oleh Pak Menteri Dalam Negeri dulu dijanjikan untuk dikeluarkan surat pemberhentian sementara. Begitu selesai masa cuti selesai, tapi ternyata janji itu tidak dilaksanakan. PKS sendiri soal sikap angket gimana Pak? Ya kita mendukung, bahkan kan yang pertama kali menyampaikan usulan hak angket kan Pak Muzamil Yusuf, Ketua Komisi 2 yang dari PKS, dan proses sedang berjalan, dan tadi yang saya dengar dari Demokrat mendukung, dari Gerindra mendukung, dari PAN mendukung. Jadi sudah lebih dari cukup karena yang dibutuhkan kan dukungan 2 fraksi dengan jumlah minimal 25, dan saya kira tadi yang mendukung sudah lebih daripada itu semuanya. Pak, ini sikap pemerintah sendiri ini standar ganda atau memang menggunakan multitafsir terhadap kasus Ahok ini Pak? Ya
Bisa dua-duanya, bisa unsur standar ganda juga ada karena memang di tempat yang lain diberlakukan bahkan lebih awal dari bahkan ada yang baru tersangka saja sudah bisa diberhentikan. Tapi ini sudah terdakwa belum diberlakukan. Tapi tafsir juga ada karena kan ada yang membuka tafsir bahwa kan dakwaan jaksa kan dua. Ada yang tuntutannya 5 tahun, ada yang tuntutannya 4 tahun. Mana yang akan dipakai karena belum jelas maka belum bisa dilaksanakan. Itu kan multitafsir berarti. Tapi apapun menurut saya di atas segala-galanya mestinya yang dipentingkan adalah kemaslahatan umum ya. Boleh kalau dibuat pooling di tingkat nasional nih, menurut Anda sebaiknya undang-undang diberlakukan atau Ahok dilindungi? Saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia, mayoritas mutlak akan mengatakan undang-undang diberlakukan. Jadi itu saja, dan kita ada negara hukum dan pijakan hukum kita sangat jelas. Kenapa dibuat rumit untuk sesuatu yang begitu amat sangat jelas. Oke. Satu lagi Pak, ini soal kasus lagi Menak dengan Pak Kubu Ahok lagi. Bahwa Menak bilang bahwa memilih sesuai agama, berdasarkan keyakinan agama itu tidak melanggar konstitusi. Tapi kemudian itu dianggap sebagai kegaduhan baru yang diciptakan oleh Menak, oleh Pak Humphrey Jemat sih sebenarnya. Iya, sebenarnya Pak Humphrey Jemat yang memulai kegaduhan itu ketika beliau memposisikan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan cara-cara yang menghadirkan kemarahan di PBNU, di GP Ansor, di publik gitu ya. Jadi yang menghadirkan kegaduhan itu ya malah Pak Humphrey Jemat sesungguhnya kalau ukurannya itu. Tapi sebelum Pak Menteri Agama kan saya menyatakan bahwa memilih berdasarkan agama itu tidak melanggar konstitusi. Salah Pak Ahok kalau mengatakan itu melanggar. Saya ingin bertanya pada Pak Ahok, di ayat berapa, pasal berapa yang kemudian orang memilih berdasarkan agama kok melanggar konstitusi. Saya berharap dia bisa menyebutkannya, tapi saya yakin dia tidak bisa menyebut. Karena memang bahkan kalau dilanjutkan itu selain bahwa melakukan pelaksanaan ajaran agama di antara dalam kepemimpinan itulah bagian dari asasi manusia di pasal 28E ayat 1. Itu di pasal 28J ayat 1 ada penegasan tentang bahwa kewajiban, jadi selain hak asasi manusia ada kewajiban asasi manusia. Apa kewajiban asasi manusia? Menghormati asasi manusia orang lain. Jadi kalau kemudian misalnya memilih berdasarkan agama dianggap sebagai melanggar konstitusi, itu berarti tidak menghormati hak asasi manusia. Padahal Undang-Undang Dasar mewajibkan pasal 28J ayat 1 ada selain hak asasi manusia juga ada kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia diantara menghormati hak asasi manusia orang lain. Jadi kemudian karenanya kalau ada yang menafikan dan mengatakan memilih berdasarkan agama adalah melanggar konstitusi, berarti dia tidak menghormati hak asasi manusia, tidak melaksanakan kewajibannya. Itu kesalahan yang lain lagi. Jadi menurut saya justru ini kegaduhan ini kan dimulai oleh Ahok dengan pidatonya itu. Jadi kalau dia nggak pidato itu kan nggak ada gaduh. Dan semuanya dimulai oleh pidatonya dia. Peristiwa 4/11, 2/12 dan seterusnya. Kegaduhan sekarang ini kan dimulai dari pidato dia di Pulau Seribu. Kan dia mengakui. Dan oleh ahli para pakar dimatakan memang begitu pidatonya. Jadi yang mulai kegaduhan bukan Pak Menteri Agama, tapi adalah Pak Ahok dan Pak Humphrey Jemat. Kalau ocehan itu dibiarkan gimana? Maksudnya tetap seperti dipelihara atau dibiarkan? Yang mana nih? Yang baik yang konstitusi melanggar konstitusi. Iya, berarti MPR tidak dianggap ada. Kami kemana-mana melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Dasar itu apa gitu. Kemudian Undang-Undang Dasar mengatakan tidak ada masalah dengan kebebasan beragama, tidak ada masalah dengan menggunakan hak asasi manusia. Kemudian ada yang mengatakan, oh itu melanggar konstitusi, ya berarti MPR dianggap sebagai tidak ada, atau Undang-Undang Dasar dianggap sebagai tidak ada. Dan kalau itu terjadi, terus pegangan kita apa? Pegangan bermasalah kan konstitusi. Nah kalau konstitusi kemudian bisa diomongin dengan cara yang dengan cara yang jauh daripada konstitusi itu sendiri, dan itu dibiarkan, berarti kita membiarkan berbangsa dengan berkonstitusi yang salah. Dan kalau itu terjadi, itu yang sangat membahayakan NKRI, sangat membahayakan Bhinneka Tunggal Ika, dan itu harus kita koreksi. Dan sekali lagi saya ingin bertanya pada Pak Ahok, ayat berapa yang Anda rujuk dalam konstitusi yang membuat Anda bisa dan berani buat kesimpulan di depan publik bahwa memilih berdasarkan agama melanggar konstitusi? Dari Jakarta, Pato, PKS TV melaporkan. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.